Halo kreator dan pemirsa YouTube semuanya, jumpa lagi dengan saya, Daeng Fai Channel. Dan ingat, masih di seputar YouTube. Pastinya di antara kalian atau kita para kreator pemula sering mengalami yang namanya kehabisan ide konten, ya. Nah, dengan kejadian seperti ini, maka yang namanya konsisten itu akan hancur, ya. Tidak lagi terjadi konsisten. Kenapa demikian? Semua itu ada penyebabnya. Biasanya para kreator yang baru terjun ke dunia YouTube ingin membuat konten hanya karena ikut-ikutan, ya. Hanya karena tren. Hal seperti ini terjadi karena banyak hal, ya. Contoh, karena konten kreator tersebut ingin membuat konten, ingin memasuki dunia YouTube hanya karena ikut-ikutan, karena melihat konten-konten yang viral. Contohnya seperti ada konten prank yang viral atau konten mukbang yang viral. Nah, dia lihat, maka konten kreator tersebut ingin mencoba karena dia melihat endingnya bahwa wah, ini orang sukses, ya. Setelah dia membuat konten ini ternyata tidak sesuai dengan harapan dia, karena konten kreator yang baru masuk itu atau baru terjun di dunia YouTube tidak berdasarkan kemampuan atau skillnya, atau tidak berdasarkan hobi kesukaannya, ya, tidak berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, dari hal-hal inilah yang bikin penyebab seringnya terjadi mati di tengah jalan pada saat kita membuat konten berikutnya, kehabisan ide. Namun jangan khawatir, ya, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya atau ada solusinya. Namun terkadang konten kreator tersebut setelah kehabisan ide atau buntu pikirannya untuk membuat ide berikutnya, ujung-ujungnya konten kreator tersebut kadang merubah tema, kadang merubah niche, ya, niche. Contoh, yang tadinya dia konten vlog, ya, vlog wisata, entah karena dia jenuh, entah karena tidak ada waktu. Nah, disinilah terjadi mandek, stuck, kehabisan ide konten. Akhirnya yang namanya konsisten itu buyar. Lalu bagaimana solusinya? Berdasarkan pengalaman saya pribadi, tidak dipungkiri dulu awal-awal saya membuat vlog, ya, karena saya pikir vlog ini memerlukan waktu untuk trip, ya, atau berjalan jauh. Membuat vlog seperti apa, ya, belusukan, melihat wisata-wisata, tempat-tempat yang perlu kita review untuk kita jadikan konten. Nah, ini karena masalah waktu, karena hampir setiap konten kreator itu mempunyai kerjaan dan tugas yang utama, sementara dia ingin berkreativitas di YouTube. Nah, tinggal bagaimana kita membagi waktu, ya. Padahal YouTube menyarankan kita harus konsisten, mau seminggu sekali buat video, mau sehari sekali buat video, tergantung dari keadaan konten kreator tersebut, ya. Seperti contoh tadi, dia pertama buat vlog, ya, ada ide dia buat konten, ada ide dia buat konten. Suatu saat karena dia tidak ada waktu, karena dia tidak kehabisan ide, berdasarkan dia tidak sesuai hobinya, tidak sesuai dengan bakat, tidak sesuai dengan keahlian atau skill, kemampuan dan pengalaman pribadinya, mati di tengah jalan, ya. Apabila kalian ingin menjadi seorang kreator, ya, baik itu kreator di YouTube atau di medsos lain, usahakan sesuai dengan bakat dan keahlian kita dan kesukaan kita, ya. Jangan ikut-ikut tren orang yang sudah berhasil. Jangan. Jadilah kita diri sendiri berdasarkan kemampuan, supaya di tengah jalan kita tidak putus atau mandek, karena
kejadian putus kehabisan ide konten ini yang merusak konsisten kita. Karena salah satu konsisten di YouTube itu adalah upload video, ya. Jadi meskipun kita punya kerjaan utama, kesibukan utama, ya, istilahnya sambil menyelam minum air, kata pepatah. Jadi kita kalau mendapatkan inspirasi ide yang baru untuk konten berikutnya, jangan tunggu besok atau tunggu lusa untuk kita buat, ya. Usahakan buat aja dulu. Lihat ada waktu senggang, karena kita udah punya ide, langsung buat. Jangan tunggu-tunggu besok nanti, ujung-ujungnya lupa dalam ingatan kita, cari lagi ide yang lain. Ini bagi kita yang sudah terlanjur pada tema atau niche yang sudah kita jalani, ya, meskipun tidak sesuai dengan bakat hobi kita. Permasalahannya kalau kita ganti niche atau ganti tema, ini pastinya akan merusak algoritma, ya. Traffic kita udah berubah lagi nanti itu, ya. Sementara penonton kita banyak di sini di tema ini, kita ganti tema, kabur penonton kita yang lain, dan kita akan adaptasi lagi dengan penonton baru dengan tema kita yang baru. Itu pasti, itu alami itu. Banyak konten kreator yang merubah tema, tidak masalah merubah tema, ya. Toh nanti ujung-ujungnya pada saat kita pengajuan monetisasi kan, yang paling utama dilihat YouTube adalah, ingat, tanda kutip, tema utama, ya. Meskipun dalam channel kalian itu ada sekitar 40 atau 50 video, ya. Sementara taruhlah di 50 video di situ ada 10 konten yang temanya vlog. Terus ada lagi 10 konten tema musik. 10 lagi konten tema apa ya, prank umpamanya. Sisa 20, sementara di 20 video lagi itu tema mungkin tutorial YouTube, ya. Namun pada saat pengajuan monetisasi, YouTube akan menyatakan bahwa tema utama kalian adalah tutorial YouTube, karena dilihat dari persentasenya itu yang paling dominan adalah video-video tentang tutorial YouTube. Itu adalah tema utama. Jadi begini, kalau kita mempunyai konten yang temanya campur, ya, kedua dengan konten yang satu tema, itu tidak jadi masalah, semua bisa monet, ya. Semua bisa monet. Cuman perbedaannya mungkin akan lebih disenangi oleh pihak YouTube dan penonton kalau kita satu tema, ya. Jadi subscriber akan loyal terhadap film-film kita, terhadap konten-konten kita. Bila konten kita itu temanya campuran, banyak juga yang telah monet dan berhasil, ya. Cuman permasalahannya, perbedaannya ini yang membingungkan penonton dan pihak YouTube, ya. Mau dikategorikan oleh pihak YouTube, ini apa, tema apa, ini kreator tema apa, ya kan? Walaupun tidak ada larangan, cuman lebih bagus satu tema, karena untuk mengejar loyalitas penonton. Dan lain hal jika kalian membuat channel baru yang satu tema, ya, satu niche, ya. Coba bandingkan performanya, ya. Terkadang channel yang baru kita buat yang satu tema, ya, dibandingkan dengan channel lama kita yang campuran, dia lebih cepat naik. Terkadang begitu. Karena ingat, algoritma susah ditebak. Namun update dari YouTube per 6 bulan sekali selalu hadir, ya, untuk menghindari kreator-kreator yang menyalahgunakan peraturan, ya. Dan jika kita buat channel baru, perlu kesabaran, dan dua channel tersebut jangan ditinggalkan, harus jalan dua-duanya, ya. Yang satu mungkin channel campuran, yang satu channel satu tema. Itu jalan dua-duanya. Kita lihat, ya. Kita lihat performanya, algoritmanya, mana yang lebih pas. Kadang-kadang yang channel baru ini lebih cepat naik, ya, karena di algoritma yang sekarang dia mungkin kena cepat naik, apalagi satu niche atau satu tema. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan eksperimen, ya, dengan channel campur, satunya lagi channel satu tema. Ya, jadi di sini kesimpulannya, bagi konten kreator
yang sudah terlanjur temanya campur-campur, ya, lalu kehabisan ide, ya, ide konten untuk berikutnya, usahakan mulai sekarang jika kita mendapat inspirasi ide itu langsung dicatat dulu, ya, atau kalau ada waktu langsung kita buat, jangan tunggu besok, takut nanti hilang dalam pikiran kita, buyar, bingung, nyari ide lagi, lama lagi, malah kacau. Jika ada waktu langsunglah kita catat, oh nanti kita akan buat masalah ini, langsung pasang tripod, pasang kamera, ya, untuk yang tutorial. Nah kalau yang untuk konten vlog, ya mungkin ide, cari informasi, lokasi mana yang akan kita kunjungi, yang akan kita review, ya, seperti konten masak-masak, ya kita kan harus cari tahu, cari referensi dari TV, dari buku, ya, dari sosial media mana tentang masakan apa yang kita sudah pelajari, kita terapkan, ya. Setelah kita dapat dari referensi tersebut, ya terapkan, kita bikin dengan cara lain. Itu. Terus bagi konten-konten seperti hiburan-hiburan, ya, nah itu sebenarnya banyak, cuman jangan ikut-ikut para kreator lain, ya. Hiburan-hiburan itu usahakan kita cari ide sendiri, paling cepat viral itu. Dan yang kedua, kesimpulannya, bagi yang sudah punya konten campuran, usahakan bikin channel baru yang satu niche, tapi dengan syarat berdasarkan, ingat yang saya katakan di muka, kemampuan kita, hobi kita, pengalaman kita, skill kita, ya, dan yang kita sukai. Insya Allah itu tidak jadi beban bagi kita untuk membuat ide konten berikutnya, karena sudah ada di dalam passion kita, ya, di dalam kemampuan kita sudah kita kuasai, tinggal kita cari permasalahan dan jalan keluarnya di situ, jadikan sebuah konten. Jadi saya rasa cuma itu. Semoga ada manfaat, ya, yang saya review kali ini. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita masih mau belajar. Terakhir, jangan lupa silaturahmi, saling berkunjung sesama konten kreator, ya, bukan hanya saling berkunjung di secara online begini. Lebih baik terapkan juga saling berkunjung, bertemu, ya, bertemu, kita bikin collab untuk meningkatkan performa channel kita, ya. Jadi jika kita collab, secara otomatis lawan kolaborasi kita itu subscribernya akan terkait dengan subscriber kita, ya. Kita pun akan terkait dengan subscriber lawan kita, ya. Lawan collab kita pun akan terkait oleh subscriber kita. Itulah tujuan kita silaturahmi, jangan hanya di aplikasi YouTube, tapi usahakan bisa bertemu. Baik, sekian, semoga ada manfaat. Akhir kata saya ucapkan salam kreator.